juga akan semakin dirasakan seiring berjalannya waktu. Muda itu mempesona, dan di masa mudalah kita menemukan, mencapai, meraih semua hal yang diimpikan karena semangat anak-anak muda yang berapi-api. Hingga di masa tua, ada ucapan syukur yang sangat mendalam di hatinya untuk Sang Pencipta, untuk semua hal yang telah dilaluinya, hingga senyum di wajah mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Meraih cita-cita, memperoleh semua perlengkapan sekolah dan kuliah, mendapat pekerjaan, mencapai dan belajar hal-hal yang baru. Pernahkah kita terpikir dari manakah sumber segalanya itu? Pernahkah sejenak kita merenung dari manakah kita lahir? Benarkah semuanya itu kita raih atas kemampuan diri kita sendiri? Bila hal ini pun tidak dapat kita jawab, lalu bagaimana akhir dari hidup kita? Lalu bagaimana dengan kehidupan anak-anak muda saat ini? Ingatkah mereka akan penciptanya? Karena dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Hah? Bukan dia? Mana mungkin? Sedangkan tidak ada yang dia perbuat di dalam hidupku. Aku berusaha sendiri dalam setiap pencapaian yang kulakukan. Apakah dia pernah melihat uang ketika aku terkena himpitan hutang oleh keluargaku? Aku berusaha sendiri dalam setiap pencapaianku, bersusah payah sampai aku tidak pernah melihat matahari terbit dan terbenam karena kerasnya hidup yang berjalan. Aku tidak takut dengan masa tuaku nanti, apalagi dengan kemajuan zaman saat ini. Semuanya dipenuhi oleh orang tuaku yang membuat segalanya itu bisa mudah. Aku memang bukan yang bilang Tuhan itu tak ada. Aku itu orang Kristen, aku juga gak ikut memang ke suka muda-mudi. Tapi aku yakin semuanya itu diciptakan oleh orang pintar. Kalau nggak ada mereka, nggak akan ada semuanya ini. Dan aku juga yakin di suatu saat, kalau misalnya kita hanya percaya ini dan itu, hanya kemajuan teknologi lah yang bisa membuat kita hidup dengan modern ini. Kita bisa mengakses apa aja, bisa mengakses di mana aja dan di mana aja tanpa terkecuali di gereja. Iya, ada benarnya juga. Aku melihat banyak teman-temanku bermain HP dan sejenisnya di luar sana, bahkan di gereja. Nah, apa salahnya aku juga seperti mereka, bukan? Aku memang bukan orang berada, tapi aku juga tidak sesakit dia kok. Ya, cukup menyenangkan loh masa mudaku saat ini. Walau aku tidak tahu entah dari mana orang tuaku bisa mendapatkan uang dan uang, tapi itu harus terpenuhi. Ya, kalau untuk mengikuti ibadah di gereja, ngapain? Toh gitu-gitu aja. Aku tidak seperti kalian berdua. Aku dikelilingi sama orang-orang yang pintar. Aku harus mereka membaca sekali sudah mengerti. Sementara aku harus pulang belajar agar aku bisa mengerti. Kalau sudah begini, apakah kalian aku masih bisa orang tua ini? Atau pengen aku beda gitu. Apalagi orang tua aku. Orang tua aku selalu melakukan kompetisi yang terkenal dengan anak-anaknya. Siapa yang menang akan diberikan ini dan itu. Apa kalian pikir aku tidak mengenal itu semua? Aku tidak akan menyesal di masa tuaku nanti. Kalau aku bisa menguasai semua mata pelajaran di sekolah. Jadi, aku hanya perlu menyiapkan diriku untuk belajar dan belajar. Tak ada yang lain. Aku sendiri mengikuti siswa muda-mudi di gereja. Orang tuaku tidak mengizinkan aku keluar kalau di malam hari. Jadi, ya aku pikir dengan cara aku datang ke gereja, bersekutu dengan teman-teman yang ada di gereja, orang tua kan akan berpikiran kalau aku ada di gereja dan latihan. Padahal aku kan bilang ke orang yang lain bermain-main di luar. Di zaman sekarang ini, pergaulan itu penting. Kalau misalnya nggak punya teman, kalau hanya punya teman hanya di gereja ataupun di sekolah, kan itu keren dong. Nah, itulah yang terjadi di gereja di mana aku berada. Kukira hanya di tempatku saja hal seperti ini terjadi. Ternyata di tempatmu juga. Karena kalian yang seperti ini, aku yang sering mendapat telepon dari para orang tua muda mudi di gereja kami, menanyakan apakah si ini ada, apakah si itu ada. Padahal aku tidak melihat mereka sama sekali datang di persekutuan. Dan di tengah-tengah malam seperti ini, tak jarang aku mendapat telepon dari para orang tua menanyakan mengapa belum pulang. Padahal kami sudah pulang dari
bisa mengeluh, dan mengeluh. Apa yang mengeluh hanya untuk bisa dikasihi orang lain. Contoh, aku berusaha dengan usahaku sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku berjuang karena aku sadar aku bukan anak orang kaya. Tapi emang sih di antara kalian ada yang baik. Tapi sayang, itu semuanya omong kosong karena kalian salah satunya pendendam. Tapi jika aku bergabung dengan muda-mudi di gerejaku, kau pernah mendapatkan pasangan hidupku. Sementara ini sampai juga aku sibuk dengan urusan. Itulah sebabnya kenapa aku berpikir 2 kali untuk bergabung dengan muda-mudi di gerejaku. Wahai anak muda, padahal segalanya itu berasal dari Sang Pencipta. Apa yang kalian khawatirkan di hidup ini bila berada dalam lingkupan kasih Sang Pencipta? Bukankah semuanya itu disediakan bagi kita? Sekalipun hidupmu menderita, kau tak akan pernah dibiarkannya sendiri. Dan sekalipun kamu kaya dan mempunyai segala sesuatunya dari orang tuamu, bukankah itu pemberian dari Pencipta lewat profesi kedua orang tuamu? Dan bukankah takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan? Untuk apa kamu mengikuti muda-mudi kalau hanya ingin menghabiskan waktu di luar rumah? Dan untuk apa kamu berniat mundur dikala semua berada di luar kendalimu? Bukankah teguran yang nyata lebih indah daripada kasih yang tersembunyi sehingga kamu menyimpan dendam di hatimu? Dan bukankah segalanya disediakan Tuhan bagimu? Apa yang kamu butuhkan tanpa kamu harus beralasan tidak akan mendapatkan pasangan? Siapa mencari Tuhan, dialah yang mendapatkan. Ada tertulis dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mempunyai harapan di dalam Tuhan. Dia mengenal kita bahkan jauh sebelum kita mengenal Dia, karena Dia yang menciptakan kita, memelihara kita, memperhatikan setiap suka dan duka kita. Dialah Allah yang menjadi pemilik kehidupan kita sepenuhnya. Jika kita tidak percaya dan menerima Dia, maka semua yang kita miliki adalah kesia-siaan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Demikian kata Tuhan pada kita.